Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mau mempresentasikan hasil diskusi kami lanjutan dari kelompok 9, yaitu transaksi-transaksi khusus. Beranggotakan saya sendiri Aisyah Wina Damayanti NPM 1901020063 dan Nanda Suci Kurniawati NPM 1901020082. Poin kelima adalah implikasi fasilitas PPH pada Yayasan Pendidikan dan Tax Planningnya. UU pada tahun 2008 lalu memberi harapan akan semakin berkembangnya bidang pendidikan dan penelitian karena pemerintah memberi fasilitas pajak bagi lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan penelitian serta pengembangan. Namun fasilitas ini tak diberikan begitu saja, sejumlah syarat harus dipenuhi dan syarat ini cukup memberatkan. Untungnya masih ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk bertax planning, tentu dengan maksud agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Di Indonesia sendiri memberi fasilitas perpajakan terhadap lembaga pendidikan terbilang masih minim. Pemerintah harus membantu. Salah satu caranya dengan memberi keringanan pajak, apalagi lembaga ini merupakan ujung tombak pencetak sumber daya manusia yang andal dan berdaya saing. Sejak tahun 2009 bulan Januari, pemerintah memberi fasilitas perpajakan berupa pengecualian mengenai pajak atas sisa lebih yang diterima lembaga pendidikan nirlaba. Fasilitas ini ditunjukkan bagi kedua lembaga yang berorientasi nirlaba alias non-profit oriented. Selanjutnya ada bukan aturan baru. Sebelum diatur dalam Undang-Undang PPH, fasilitas pajak harus dalam keputusan Dirjen Pajak nomor KAP 87/PJ/1995 tentang pengakuan penghasilan dan biaya atas dana pengembangan gedung dan prasarana pendidikan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan. Tetapi fasilitas ini tidak terdengar lagi kabarnya hingga akhirnya bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang PPH, aturan yang semula diatur dalam aturan pelaksana kini dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang PPH, yakni pada pasal 4 ayat 3 huruf M. Dalam aturan pelaksanaan ini dapat disimpulkan bahwa sisa lebih yang diterima atau diperoleh kedua badan atau lembaga nirlaba tersebut akan dikecualikan dari objek PPH apabila sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehannya sisa lebih tersebut. Selanjutnya ada kontradiktif aturan. Melihat redaksional aturan, fasilitas ini memang khusus ditunjukkan pada lembaga yang bergerak di bidang pendidikan. Namun, aturan ini ternyata menimbulkan beberapa kejanggalan yang berpengaruh pada penerapannya di lapangan. Penyederhanaan persoalan dari dua subjek pajak yang tidak terlalu simetris ini justru membuahkan masalah baru. Pasalnya, perlakuan perpajakan antara lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan litbang jauh berbeda. Implikasinya, apabila biaya litbang dilakukan di luar negeri, maka merupakan biaya yang non-deductible. Yang ketiga yaitu hanya 4 tahun. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK 03/2009 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 4 ayat 3 huruf M menyebutkan bahwa apabila setelah jangka waktu 4 tahun terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk penggandaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan. Atas penghasilan tersebut akan dikenakan PPH pada tahun pajak berikutnya ditambah dengan sanksi sesuai
ketentuan. Salah satu lembaga pendidikan yang seharusnya ditolong dalam hal perpajakan adalah lembaga pendidikan swasta, karena lembaga inilah adalah ujung tombak pendidikan. Dengan begitu, mereka dapat berkiprah jauh lebih sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan pendidikan. Yang keempat yaitu masih ada tax planning. Meski fasilitas ini hanya berjangka 4 tahun, bukan berarti lembaga pendidikan dan litbang hanya berdiam diri menunggu Dirjen Pajak untuk mengubah aturannya. Sebagai wajib pajak, yang perlu diperkirakan adalah bagaimana sikap kita sendiri dalam memanfaatkan fasilitas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu caranya adalah dengan merumuskan perencanaan pajak yang baik. Secara umum, perencanaan pajak adalah proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pajak yang terutang menjadi seminimal mungkin. Yang selanjutnya adanya tax planning PPh badan, memanfaatkan grace period dari sisa lebih. Hal ini harus dimanfaatkan dengan membuat master plan atau rencana pembangunan jangka panjang. Dengan melakukannya, yayasan memperoleh dua manfaat, yaitu manfaat internal dan eksternal. Manfaat internal tax planning ini dapat digunakan sebagai manajemen guideline atau alat monitoring perkembangan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan bagi pengurus maupun pengawas. Sedangkan untuk kepentingan eksternalnya dapat digunakan sebagai data untuk kelengkapan pelaporan kepada instansi terkait, misal Dirjen Pendidikan Tinggi dan Kantor Pelayanan Pajak setempat. Biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto, yaitu yang pertama gaji atau tunjangan atau honorium pemimpin atau dosen atau pengajar atau karyawan. Yang kedua yaitu biaya umum atau administrasi atau alat tulis menulis kantor. Yang ketiga yaitu biaya publikasi atau iklan. Yang keempat ada biaya kendaraan. Yang kelima ada biaya kemahasiswaan. Yang keenam ada biaya ujian semester. Yang ketujuh ada biaya sewa gedung dan utilities. Yang kedelapan adalah biaya laboratorium. Yang kesembilan yaitu biaya penyelenggaraan asrama. Yang ke-10 ada bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya. Yang ke-11 ada biaya pemeliharaan kampus. Yang ke-12 yaitu ada biaya penyusutan. Yang ke-13 yaitu kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Yang ke-14 yaitu biaya penelitian dan pengembangan. Yang ke-15 yaitu biaya beasiswa dan pelatihan dosen atau pengajar atau karyawan. Yang ke-16 ada biaya pembelian buku perpustakaan dari alat-alat olahraga. Dan yang ke-17 yaitu subsidi atau beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Yang ke-18 yaitu pajak bumi dan bangunan bagi yang terkena. Selanjutnya ada kepatuhan administrasi perpajakannya. Secara umum, perencanaan pajak yang baik atau tax avoidance harus memastikan pelaksanaan kepatuhan dalam aspek formal dan administratif perpajakan. Penyelenggaraan pembukuan berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu yang pertama adanya yayasan atau organisasi sejenis yang membentuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib membuat 1. Pencatat terdiri atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang diterima dan yang digunakan setiap tahun. Yang kedua yaitu pernyataan bahwa dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan pada tahun diterimanya tersebut akan digunakan untuk membangun gedung dan prasarana pendidikan
selambat-lambatnya 4 tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, yaitu ada pembukuan atas penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan pada tahun berjalan. Dilakukan dengan mendebit rekening aktiva dan rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, serta mengkredit rekening kas atau utang dan rekening modal yayasan. Yang ketiga, yaitu ada sisa lebih yayasan setiap tahun akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dialihkan ke rekening dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan. Yang keempat ada apabila pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dibiayai dengan dana pinjaman, maka bunga atas pinjaman tersebut dapat dibebankan sebagai biaya yayasan. Yang kelima, yaitu ada atas pengeluaran untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari dana pembangunan tidak boleh dilakukan penyusutan. Selanjutnya ada penegakan disiplin anggaran atau pendanaan. Yang pertama, dana pembangunan gedung dengan prasarana pendidikan wajib digunakan untuk membangun gedung dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu 4 tahun setelah berakhirnya tahun pajak diterimanya dana tersebut. Yang kedua, ada apabila setelah lewat jangka waktu tersebut yayasan tidak menggunakan dan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dimaksud, maka dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pada tahun pajak berikutnya. Yang ketiga, pengenaan PPh atas dana pengembangan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan setelah lewat jangka waktu 4 tahun akan ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang terakhir, yaitu ada pelaporan penyelenggaraan pembangunan gedung dan prasarana pendidikan. Yayasan memberitahu rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan tindasan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan atau Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang ditunjuk dengan dilampiri pernyataan. Yang kedua, yaitu laporan mengenai penyediaan dan penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam lampiran SPT tahunan PPh. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai jasa pelatihan atau event organizer, tinjauan aspek perpajakan dan tax planning. Nah, di dalam jasa pelatihan dan pendidikan ini biasanya kan pengertian teoritis tentang jasa pelatihan atau pendidikan tersebut itu sudah ada di dalam berbagai literatur tentang pengembangan sumber daya manusia. Nah, tetapi ada baiknya kita juga melihatnya dari perspektif perpajakannya. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai terdapat batasan jasa pendidikan, yaitu meliputi 2. Yang pertama, jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, dan yang kedua jasa pendidikan luar sekolah. Kalau yang jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah itu meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Batasan tersebut dapat eksplisit ditegaskan dalam penjelasan pasal 4A ayat 3 huruf D Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Yang selanjutnya mengenai dilema EO atau Event Organizer. Nah, dalam konteks penyelenggaraan jasa pelatihan publik ini, jika karakteristik
karakteristiknya sudah solid, seperti misalnya acara pelatihan yang sudah menjadi trademark, memiliki program reguler atau berupa paket in-house training, service blueprint yang standar dengan target audiens yang jelas, dan calon sponsor potensialnya yang mendukung. Nah, dengan keadaan seperti itu, kenapa tidak meningkatkan statusnya dari penyelenggaraan kegiatan I.O menjadi penyelenggaraan jasa pelatihan dan dari sebuah institusi pendidikan atau education and training institution. Perubahan ini kan membawa konsekuensi, sehingga terjadilah metamorfosis atau restrukturisasi internal dalam bisnis EO tersebut. Nah, kalau awalnya merupakan profesi penyelenggaraan kegiatan, sehingga kita merubah, dan sekarang itu telah berubah bentuknya menjadi pusat jasa pelatihan atau pendidikan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah, untuk menjamin kepastian hukum dalam bidang perizinan usaha serta perlakuan perpajakannya, restrukturisasi bisnis saja tidak cukup, namun bisa dipersonalkan oleh institusi terkaitnya. Nah, misalnya dalam perlakuan perpajakannya dan lain-lain. Oleh karena itu, izin penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker mutlak diperlukan. Nah, pada materi aspek perpajakan ini, hal yang membedakan antara jasa pelatihan atau pendidikan dengan jasa event organizer dalam perlakuan perpajakannya itu terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, aspek perpajakan dari jasa event organizer itu diatur dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang PPH, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 PMK 03/2008. Nah, pada Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 ini menyebutkan PPN dikenakan atas penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, hal itu dengan memperhatikan pasal 4A ayat 3 yang menjelaskan bahwa jasa event organizer ini tidak terdaftar dalam kelompok jasa tertentu yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Oleh sebab itu, jasa event organizer adalah merupakan objek pengenaan PPN dengan tarif umum sebesar 10%. Nah, kalau dari sisi Undang-Undang PPH ini ketentuannya mengenai jenis jasa lain yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 ini mengenai pajak penghasilan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, selanjutnya peraturan pelaksanaannya itu diatur di dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 244 PMK 03/2008 itu yang menegaskan bahwa jasa event organizer merupakan objek pengenaan PPh pasal 23, dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Selanjutnya mengenai aspek perpajakan dari jasa pelatihan atau pendidikan publik. Nah, dari jasa pendidikan atau pelatihan publik ini secara eksplisit itu ditegaskan dalam penjelasan pasal 4A ayat 3 huruf G
Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa jasa di bidang pendidikan termasuk dalam kelompok jasa tertentu yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Hal yang sama juga berlaku bagi jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja sebagaimana dinyatakan dalam pasal 14 huruf C pasal 14 huruf C PP yang sama. Itu menegaskan jenis jasa ini juga tidak dikenakan PPN. Nah, kalau dari sisi Undang-Undang PPh-nya, dasar hukum perlakuan pajaknya itu merujuk pada Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, PP Nomor 144 Tahun 2000, dan beberapa private ruling dari Dirjen Pajak yang berkenaan dengan jasa di bidang pendidikan dan jasa di bidang tenaga kerja yang bukan jenis jasa yang dikenakan PPN atau pemotongan PPh pasal 23. Nah, kalau dari sisi Dirjen Pajaknya itu private rulingnya itu yang pertama surat Dirjen Pajak nomor S 351 PJ 53 2006, yang saja surat Dirjen Pajak nomor S 266 PJ 53 2003, surat Dirjen Pajak nomor S 159 PJ 312 1996. Nah, ini merupakan ringkasan dari penjelasan-penjelasan mengenai aspek perpajakan tadi. Yang pertama dari event organizer itu item jasa. Yang pertama jasa penyelenggaraan kegiatan atau pelatihan dan lain-lain. Itu PPN-nya dikenakan sebesar 10% dari tagihan jasa. Kalau yang PPh pasal 23 dipotong pasal 23 oleh klien, tarifnya sebesar 2%. Nah, yang kedua, item jasa in-house training atau pelatihan dan pelatihan non-teknisnya itu dikenakan PPN sebesar 10% dari tagihan jasa. Selanjutnya dipotong PPh pasal 23 oleh klien dengan tarif 2%. Nah, selanjutnya kalau yang jasa pendidikan atau pelatihan ini, yang pertama jasa penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Itu PPN-nya tidak dikenakan dan PPh pasal 23-nya juga tidak dikenakan oleh klien. Poin yang kedua, jasa in-house training atau non-teknisnya juga tidak dikenakan PPN, PPh juga tidak dikenakan oleh klien. Nah, sehingga dari perbedaan yang terlihat ini, jasa pendidikan atau pelatihan ini lebih menguntungkan daripada event organizer. Nah, kesimpulan dari tabel yang di atas tadi, terlihat kita menyimpulkan bahwa jasa pendidikan dan pelatihan publik itu lebih menguntungkan. Nah, dikarenakan alasan dua hal. Terdapat dua alasan. Yang pertama, penghematan biaya. Kalau semula harus dibayar sendiri PPN-nya sebesar 10% karena tagihan inklusif PPN, sekarang tidak perlu dikenakan PPN kembali. Saving cost 10% dari nilai omset. Yang kedua, cash flow. Maaf, ini salah penulisan. Harusnya cash flow lebih portable. Daripada event organizer, jasa pelatihan ini lebih efektif karena ada invoice-nya, tidak perlu ada pemotongan PPh pasal 23 oleh klien, sehingga dana yang diterima dari klien itu utuh 100%. Selanjutnya, tax planning. Yang pertama, semua billing kepada klien harus dibuat sebagai pelatihan jasa publik.
Nah, surat pengantar faktur penjualan atau invoice wajib dilampirkan pada setiap faktur yang diserahkan kepada klien. Menyebutkan klien untuk memotong pajak pemotongan dengan mengacu pada pasal undang-undang pajak yang bersangkutan tidak diperlukan. Yang kedua, agar diakui oleh pemerintah, jasa penyelenggaraan pelatihan pendidikan dan pelatihan publik menjadi prioritas untuk mendapatkan sertifikasi izin usaha dari Departemen Tenaga Kerja. Dan yang ketiga, sebagai jasa pelatihan publik, atas faktur penjualan tidak dikenakan PPN keluaran maupun pemotongan pajak PPh 23 oleh klien secara hukum. Selanjutnya, yang keempat, apabila sudah ditetapkan sebagai institusi pendidikan atau lembaga pelatihan sebagai core business perusahaan, jangan pernah ada pengakuan penghasilan atau pada buku besar maupun invoice yang didapatkan dari kegiatan perusahaan sebagai event organizer. Nah, sebagai gantinya, penghasilan dari jasa pelatihan untuk layanan sebagai event organizer itu dikenakan PPN keluaran 10% dari harga jual dan pemotongan pajak pasal 23 oleh klien. Yang kelima, jika terdapat kegiatan jasa pelatihan yang memenuhi persyaratan pada hal-hal teknis khusus sebagaimana yang diminta oleh klien, maka pengecualian untuk PPN dan pemotongan pajak tidak berlaku dan akan diperlakukan atau diklasifikasikan sebagai bagian pelayanan teknis atau jasa teknis dan bukan lagi jasa pelatihan atau pendidikan. Poin ketujuh ada fenomena pemajakan usaha jasa konstruksi. Fenomena keadilan dalam sistem PPh final. Perlakuan PPh final pada tahun 1995 untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan, sehingga tidak menambah beban administrasi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya ada keuntungan PPh final. Yang pertama, bagi wajib pajak, tarif PPh final sangat menguntungkan jika grafik pertumbuhan ekonomi naik saat bisnis jasa konstruksi sedang booming. Dalam situasi ini, pelaku bisnis mampu meraup keuntungan yang sangat besar. Mengenai PPh final yang sifatnya flat terhadap penghasilan bruto, jauh lebih menguntungkan dibanding dengan tarif progresif yaitu 10%, 15%, dan 30%, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh tahun 2000. Keuntungan yang kedua yaitu pembenaran dalam penerapan sistem PPh final adalah jaminan bahwa penerimaan pajak dari sektor ini akan meningkatkan dibandingkan dengan saat dikenakan tarif umum. Dan keuntungan yang terakhir yaitu pajak final dikenakan atas basis nilai transaksi tanpa memandang asal-usul penghasilan tersebut. Presentasi akan dilanjutkan oleh Nanda Suci. Selanjutnya, PPh final memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, pada wajib pajak PPh final dikenakan terhadap penghasilan bruto bukan dari penghasilan neto. Yang kedua yaitu wajib pajak kehilangan hak kompensasi rugi fiskal untuk mengompensasi kerugian yang diderita. Yang ketiga yaitu kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan. Selanjutnya, peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2008 mengembalikan pengenaan PPh atas jasa konstruksi menjadi bersifat final tanpa membedakan jenis kontraktor yang melakukan jasa konstruksi seperti yang diatur dalam PP sebelumnya yaitu PP nomor 140 tahun 2000. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP nomor 140/2000. Melalui PP ini, penghasilan yang diterima perusahaan jasa konstruksi, pengawasan, perencanaan, dan konsultan kembali ke tarif umum, kecuali mereka yang
memiliki omset di bawah 1 miliar. Tarif untuk perusahaan skala kecil sama dengan PP 140/2000, yaitu 1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi yang tidak memenuhi salah satu syarat. Yang kedua, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi yang memenuhi 2 syarat. Tarif pajak penghasilan yang bersifat final diatur dalam PP nomor 51/2008 ditetapkan sebagai berikut. Pertama, 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil. Yang kedua, 4% untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ketiga, 3% untuk selain penyedia jasa yang dimaksud dalam poin A dan B. Yang keempat, 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Yang kelima, 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Pasal 10 PP nomor 40/2009 berbunyi bahwa terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 mengenaan pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi. Yang kedua, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam pasal A angka 1. Yang ketiga, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam pasal A angka 2. Yang keempat, besarnya PPh yang terutang harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor oleh wajib pajak. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Nanda Suci. Ambivalensi pemajakan usaha jasa konstruksi. Nah, pada Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 yang mengatur tentang pemajakan penghasilan dari jasa konstruksi, pasal 4 ayat 2 dari undang-undang ini menetapkan penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final, di mana pasal-pasal 4 ayat 2D lebih lanjut merinci ragam penghasilan tersebut dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah atau bangunan. Nah, pertimbangan yang mendasari penetapan penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final itu antara lain, yang pertama, kesederhanaan dalam pemungutan pajak, yang kedua, berkurangnya beban administrasi bagi wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajaknya sendiri, yang ketiga, pemerataan dalam pengenaan pajaknya, yang terakhir, memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter atas penghasilan tersebut perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk sifat besarnya dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan, atau pemungutan diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, dari sisi lain, pasal 23 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 itu khususnya untuk pasal 1C menyebutkan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dipotong PPh sebesar 2% dari jumlah brutonya. Ini terdapat soal perhitungan cash flow dari materi kelompok sebelumnya, yang contohnya seperti yang dapat dilihat pada pembelian mesin pabrik dengan harga beli 1 miliar, dicicil selama setiap bulan
dicicil setiap bulan selama 2 tahun. Masa penyusutan komersilnya itu 8 tahun. Metode penyusutannya menggunakan metode garis lurus. Bunganya sebesar 1% per bulan atau 12% per tahun. Nah, perhitungan leasingnya itu harga mesin kan 1 miliar. Dengan kita memberikan DP 20% sebesar 200 juta, pokok pembiayaan leasingnya harga beli mesin itu dikurangi dengan DP menjadi 800 juta. Terus bunga selama 2 tahun atau 12% per tahun itu sebesar 192 juta. Nah, 800 juta itu atau pokok pembiayaan itu ditambah dengan bunga menjadi 992 juta. Sehingga selanjutnya untuk asuransi all risk sebesar 2,5% itu untuk 2 tahun. Nah, sebesar 50 juta. Nah, 50 juta sehingga total pokok pembiayaan dan bunga leasing plus asuransinya itu 1 miliar 42 juta. Nah, selanjutnya untuk cicilan tiap bulannya kan tadi sudah diketahui total pokok pembiayaan ditambah bunga leasing ditambah asuransinya itu totalnya menjadi 1 miliar 42 juta. Nah, itu dicicil selama 24 bulan atau 2 tahun. Itu menjadi 43 juta sekian. Nah, dengan uang muka sebesar 200 juta, cicilan tahun pertamanya itu sebesar 43 juta sekian dikali dengan 12 menghasilkan 512 juta sekian. Cicilan kedua 43 juta sekian itu dikali dengan 13 sehingga menjadi 521 juta sekian. Nah, FV itu future value anuitas 2 tahun secara leasingnya itu kan sebesar yang 521 juta 4 rupiah itu dikali dengan 2.120 rupiah menghasilkan 1 miliar 100 juta 4520 sekian dengan DP sebesar 200 juta. Nah, itu dijumlah sehingga jumlah FV anuitas secara leasing selama 2 tahunnya itu menjadi 100 miliar 300 juta sekian. 1,3 miliar atau sekian ya. Selanjutnya future value 2 tahun secara tunainya itu 800 juta dikali dengan 1,2544 menghasilkan 1,1 miliar sekian dengan DP 200 juta itu dijumlah jumlah future value secara tunai selama 2 tahun itu menjadi 1,2 miliar sekian. Nah, kelebihan future value pembelian secara leasing dari future value secara tunai itu kelebihannya 100 juta sekian. Nah, dari contoh itu kita bisa menyimpulkan bahwa pembelian secara leasing itu lebih menguntungkan daripada pembelian langsung secara tunai karena EV pada pembelian secara leasing adalah lebih besar dari EV secara tunai dengan kelebihannya sebesar 100 juta sekian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, penuturan kata yang kurang baik. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.